Allah di dalam surah Al-Baqarah, saya coba buka aplikasi handphone. Saya coba cari insya Allah ya, ini seingat saya di akhir-akhir Al-Baqarah ada beberapa ayat sangat menarik untuk dibahas berhubungan dengan masalah sedekah ini. Ya bisa dilihat di Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 ya. Saya akan bacakan Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalan fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini Allah yang berfirman. Saya cuma menyampaikan, Tuhan Anda dan Tuhan saya mengatakan ini. Apa kata Allah? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah adalah serupa seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, ya, 7 tangkai. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Padahal Anda cuma berinfak 1. Artinya Anda dapat 700. Ya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat 262-nya. Kata Allah SWT, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kasih sudah selesai, jangan pernah sebut-sebut lagi, dan jangan pernah ingat, sudah dicatat oleh malaikat. Ya. Dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Jangan lempar ke wajahnya. Jangan bilang, ini saya kasih, jangan lagi datang kepada saya. Akhi dan ukhti, kita yang butuh kepada orang miskin itu, bukan dia yang butuh sama kita. Selama Anda masih menganggap orang miskin butuh kepada Anda, ini keliru. Ini akan membuat Anda perhitungan dalam sedekah. Tapi balik keadaan sekarang, mulai detik ini, ya, Anda ubah persepsi Anda, bahwasanya kalau ada orang miskin minta, kitalah yang butuh, itu yang benar, bukan dia. Makanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau mereka tiap hari sering bersedekah, kalau orang-orang miskin yang biasa datang minta ke rumahnya tidak datang, maka mereka keluar mencarinya. Mereka tahu mereka yang perlu. Gitu. Jadi kita tidak menyebut-nyebut, tidak juga menyakiti si penerima. Mereka memperoleh pahala orang-orang ini di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka tidak perlu sedih setelah itu, mereka tidak perlu khawatir dari kemiskinan. Di dunia dan di akhirat mereka akan bahagia. Jadi ini luar biasa. Ya. Kemudian ayat 263-nya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha penyantun. Artinya kalau kita tidak punya, kita minta maaf, saya belum bisa, saya belum ada. Kalau ada saya akan berikan. Itu bagus. Ada orang subhanallah karena menolak orang lain mau utang sama dia, dia bohong. Saya nggak punya uang. Kenapa bohong akhirnya? Kenapa harus pelit? Tapi kan dia utang belum bayar, Ustaz. Ingatkan yang lalu belum dibayar, kenapa? Mungkin memang dia tidak punya. Ya udah, Anda maafin saja yang lalu. Ini saya pinjamkan lagi. Tidak masalah. Pinjamkan terus. Bagaimana Nabi SAW mengatakan orang yang meminjamkan utang kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti bersedekah senilai daripada apa yang dia pinjamkan itu sampai dia kembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti dia akan terus mendapatkan pahala itu setiap harinya. Misalnya dia meminjamkan 10 juta rupiah, dia akan dapat sedekah setiap hari 10 juta sampai bisa jatuh tempo. Kalau lewat jatuh temponya dia masih berikan tenggang waktu, apalagi dia maafkan, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Seperti dia berinfak 20 juta per hari. Kapan kita mau dapatkan pahala sebanyak ini? Kecuali memang dari orang utang tidak bayar, atau orang yang kita maafkan karena tidak mampu. Ya. Ayat selanjutnya 264-nya masih masalah sedekah ini. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. وَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Artinya, hai orang-orang beriman, jangan pernah menghilangkan pahala sedekahmu. Bagaimana hilang itu pahala sedekah? Kata Allah, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Allah ulangi 3 ayat ini. Sebut-sebut.
Oh, itu sana masjid saya yang bangun. Oh, itu sana rumah yatim saya yang bangun. Tahu nggak si fulan itu saya yang kasih tiap bulan. Tahu nggak ini dan itu. Umrohnya, hajinya semua disebut-sebutin. Kenapa ini? Kenapa? Untuk manusia. Apa yang Anda kejar? Pujian lisan manusia yang mengatakan oh hebat ya, oh dermawan ya, oh soleh ya, oh solehanya. Itu habis itu apa? Anda jadi gemuk? Hah? Anda jadi tambah pintar, tambah tampan, tambah cantik, kenyang perutnya? Enggak. Sama sekali enggak ada yang didapatkan kecuali hanya pujian. Apa yang mau didapatkan? Orang mukmin jauh dari riya. Sini Allah bilang itu. Hai orang beriman, jangan pernah menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamannya perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Lalu kemudian ya, batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat sehingga menjadi bersih, dia tidak ada lagi tanahnya tadi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Tentu beda keadaannya teman-teman kalau yang tanya orang tua kita. Kalau yang tanya suami kita, itu berbeda. Misalnya uang dari dia atau harta dari dia, itu berbeda. Jadi, memang kita harus menyampaikan, itu lain ya. Tapi kalau orang umumnya, teman yang bertanya, tidak perlu kita ceritakan. Tapi kalau suami nanya misalnya, kemarin uang yang saya berikan dikemanakan? Oh, saya bantu orang ini ya, saya izin. Bisa, boleh. Atau suaminya nanya harta dia sendiri. Apa sempat berinfak hari ini? Oh iya, saya sudah bantu si fulan. Tidak ada masalah. Insya Allah antara suami istri, antara orang tua sama anak, ini tidak ada riya biidznillah ta'ala. Dia bisa kontrol itu ya. Atau mungkin seorang atasan di perusahaan, dia tanya ya, bagian finance, bagian akuntingnya. Dia tanya, uang yang saya rutin keluarkan sebulan sudah dikeluarin belum? Dia tanya. Dia perlu tanya, oh iya sudah dikeluarkan misalnya. Nah itu boleh saja ya. Kemudian Allah mengatakan, saya ulangi lagi terjemahnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari hai orang beriman, jangan kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Karena manusia dan dia tidak beriman kepada Allah hari kemudian. Maka perumpamaan orang ini seperti batu yang licin, di atasnya ditaruh pasir, tanah. Nah tanah ini diibaratkan dengan amalnya dia. Kemudian dihantam dengan hujan yang lebat sehingga menjadi bersihlah batu itu. Artinya tidak ada sama sekali yang diterima hari kiamat. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan mereka tidak akan dapat apa-apa. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. 265-nya masih masalah infak, sedekah. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Mereka mau karena mencari ridha Allah, mereka mau dapat pahala di akhirat dan untuk membuat jiwa mereka supaya tidak bakhil. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi perumpamaan orang yang seperti ini seperti orang yang walaupun kecil dia bersedekah, tapi karena keikhlasan dirinya, maka dia akan dapat seperti kebun yang subur sekali. Ya. Jadi ini ya, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 2, saya langkai satu ayat ya, ada ayat 266-nya. Saya langkah ke ayat 267-nya langsung. Kita mau saksi bahasannya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Subhanallah, ayat ini perhatikan terjemahan teman-teman. Seperti Allah sedang, memang Allah lagi bicara dengan kita. Walaupun Allah ya di sini melalui Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah, tapi Allah kita tidak dengarkan suara Allah, tapi Allah berbicara dengan. Perhatikan, Allah bicara jelas sekali gitu. Orang beriman tentu tersentuh secara keimanan. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman. Allah panggil kita. Nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya, apakah itu
pertanian, perkebunan, atau pertambangan. Allah suruh keluarkan. Bukan semuanya, sebagiannya. Keluarkan. Sebagian juga pakai untuk kebutuhan kita. Lalu apa kata Allah? Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya. Makanan yang sudah mau rusak, pakaian yang sudah lusuh. Ya. Enggak, kata Allah. Jangan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kayak orang yang gimana sih kalau orang menolak terpaksa ngambil, kayak orang kecilin matanya. Nah, seperti itu. Kan biasa kalau kita dapat makanan bekas atau naudzubillah apalah pakaian bekas atau kita mungkin kalaupun terima orang yang terpaksa. Nah, Allah menggunakan istilah itu teman-teman. Baik. Jangan kalian berinfak seperti ya orang sebuah barang yang kalian infakkan itu, kecuali kalau kita tidak punya kecuali itu ya. Kita nggak punya barang kecuali itu. Tapi kalau kita masih punya ya yang bagus kemudian kita sengaja keluarkan yang buruk saja, maka Allah berikan perumpamaan. Jangan kau infakkan di jalanku, kata Allah SWT. Suatu benda yang buruk yang sebenarnya kamu pun kalau dikasih benda yang sama, kamu memincingkan mata pada saat menerimanya, kayak orang yang berat gitu menerimanya. Ya. Itu luar biasa. Ini Allah bicara dengan sangat jelas. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Yang sedang kau berikan di jalannya ini, Allah yang memerintahkan itu Maha Kaya. Dia bisa memberikan kamu seluruh dunia ini. Lalu Allah ingatkan di ayat 268, ini penting. Ini tadi kita titik beratkan. Yang selalu membuat kita berat untuk bersedekah, diikuti dengan ketakutan dan kekhawatiran, nanti miskin, nanti tidak makan, nanti gini. Syaitan. Allah tekankan, dan ini dari 1400 tahun yang lalu ayat yang sudah turun dan akan terus ditilawahkan oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat. Ayat Al-Baqarah 268 kata Allah, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang telah menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan karena bersedekah dan menyuruh kau berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dengan sedekah itu dan karunia, rezeki yang luas. Dan Allah Maha luas karunia dan lagi Maha mengetahui. Jadi ini luar biasa ya. Ayat 269 Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ya. Sehingga bisa dia pahami teorinya dan dia amalkan dalam kehidupannya. Kepada siapa yang dikehendakinya, semua kita termasuk insyaAllah. Allahumma amin. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, faham Al-Quran dan Sunnah lalu dia praktikkan dalam hidupnya, maka ia benar-benar telah dianugerahkan karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ini luar biasa ya. Kemudian ayat 270 ini masih masalah sedekah semuanya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa saja yang kau nafkahkan atau apa saja yang kau nadarkan, kau nafkahkan keluarga Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Nazar berarti niat untuk menjalankan kalau dipenuhi hajatnya oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ayat 271-nya. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, berikan di depan orang karena memang depan umum, terpaksa pinggir jalan misalnya, maka itu baik saja. Yang penting kamu kontrol, tidak riya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik bagimu, lebih baik di sisi amalan hatinya ya. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dengan sedekah itu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk.
Nabi SAW tidak diperintahkan untuk memaksa orang dapat hidayah. Kita pun begitu. Tidak dipaksa untuk menyampaikan, maksa orang lain harus ikuti kita. Enggak, kita cuma sampaikan saja. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dia inginkan. Siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Yang terbaik yang kita punya, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Kita akan panen hari kiamat. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedangkan kamu sedikit pun tidak dianiaya. Ya. Ini luar biasa ini. Bagaimana Allah SWT mengingatkan. Ayat 273-nya Allah mengatakan, للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Dan berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat atau orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang lagi susah ya. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka orang kaya karena mereka memelihara diri mereka dari minta-minta. Jadi ada orang-orang miskin subhanallah, mereka tidak mau teman-teman sekalian minta. Sampai tidak maunya ngomong walaupun mereka lapar, sampai orang kira dia orang kaya, padahal dia orang susah. Orang seperti ini justru kejar mereka, bantu mereka. Sampai orang-orang tidak tahu dan menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri mereka dari minta-minta. Kamu kenal mereka dari melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah maha mengetahui. Masih dalam masalah infak, ayat 274-nya. Terus ayat demi ayat. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang sibuk menafkahkan hartanya, ini jadi saksi bahasan kita. Al-Baqarah 274 berhubungan sekali dengan hadis kita. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari. Perhatikan, jadi setiap waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, setiap orang minta, nggak ada orang minta kecuali diberikan. Dan ini sifat Nabi SAW. Kata Anas radhiyallahu anhu, tidak pernah Nabi SAW diminta sesuatu kemudian beliau menolak, pasti belum di. Ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran. Nanti mereka miskin, mereka tidak makan di dunia dan di akhirat juga tidak ada kekhawatiran masuk ke neraka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini luar biasa masalah infak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat gamblang sekali tentang masalah ini. Ada statement para ulama salaf dan ini sering kali saya ucapkan ya, karena sangat menarik dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ teman-teman sekalian. Luar biasa gitu ya. Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Jadi sedekah itu, menurut Umar bin Khattab adalah amal yang paling baik, gitu kan? Karena memang butuh ketenangan, butuh kerelaan hati untuk mengeluarkannya, gitu kan? Abdul Aziz bin Umair berkata, rahimahullah, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu pada pintu sang Raja Allah. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan Raja tersebut. Ya, begitu mereka memahami. Ibnu Abil Ja'ad berkata, rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan yang akan menimpa seseorang. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dari sisi pahala. Tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Asy-Sya'bi berkata rahimahullah, barang siapa tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada orang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Nah ini tadi yang saya bahasakan. Jadi ini perkataan Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau mengatakan kalau ada orang yang tidak melihat dirinya lebih butuh mengeluarkan sedekah daripada orang miskin yang sedang minta, maka dia sudah membatalkan sedekah. Ini persepsi yang harus diperbaiki. Bagaimana mereka para salafus saleh ini fahamnya, orang yang menerima itu ya, sebenarnya dia
Allah utus kepada kita justru untuk kebaikan kita, teman-teman sekalian. Kebaikan kita. Kita lebih butuh daripada dia. Karena dia ambil uang itu, dia pakai sedekah, dia makan, dia minum, selesai. Tapi kita nilainya bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat kita akan terima di akhirat nanti. Lalu kenapa tidak sedekah? Kenapa pelit? Al-Layth ibn Sa'ad berkata rahimahullah, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya kalau ada orang, aku sedekah lalu dia terima, dia lebih berhak untuk aku hormatin, aku terima kasih, karena dia telah menerima, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Bayangkan begitu mereka memahami. Jadi kalau ada, menurut Al-Layth bin Sa'ad rahimahullah, kalau ada orang yang menerima sedekahnya dia atau hadiahnya dia langsung memandang orang ini paling layak untuk aku hormatin, untuk aku terima kasih pada dia, ya, daripada dia berterima kasih padaku, karena dia telah menerima apa yang aku infakkan di jalan Allah. Kan terbalik ya, difahami oleh sebagian orang kan lain, tidak seperti itu. Apa yang mereka pahami? Mereka menganggap kalau pas sudah dibantu orang, harusnya terima kasih tuh, gak tahu terima kasih kalau misalnya orang yang tidak ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena dia pikir orang itu yang butuh sama dia. Akhi dan ukhti, kita yang butuh kepada orang miskin. Kita yang butuh, itu pemahaman salafus saleh seperti itu. Ya. Al-Fudail bin Iyad berkata rahimahullah kepada seseorang yang menerima sedekah, ya, pada saat sudah pergi, dia mengatakan, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat. Ini semua yang dibawa ini, bekalku ke akhirat mereka bawa gitu. Tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak berkurang nilainya. Misalnya kita beri 10 juta rupiah. Kan 10 juta itu kita akan terima bahkan berlipat ganda. Seakan-akan orang miskin ini tidak dapat upah. Dia pakai uang itu makan, dia minum. Tapi kita nggak kehilangan. Jadi seperti dia sedang bantu kita tapi tanpa upah. Begitu mereka memahaminya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi perbaiki persepsi kita ini. Ali bin Abi Thalib menyarankan bagaimana orang kalau punya harta apa yang harus dilakukan. Beliau berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, silaturahim, bantu kerabat-kerabat yang susah, memperindah jamuan untuk tamunya. Jangan dianggap mubadzir, berikan makanan yang terbaik buat tamu, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil atau orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Beri tipu orang, mungkin ada ini, mungkin ada itu, ya. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Abu Hatim berkata, bakhil rahimahullah, beliau mengatakan bakhil, pelit itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya dia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi pelit, bakhil, perhitungan jalan Allah itu sebuah pohon di neraka. Ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa yang pegang rantingnya dia akan masuk ke neraka bersamanya. Sebagaimana kedermawanan suka memberi adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada saat dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke dalam surga, dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Ya, itu luar biasa. Berapa banyak perkara orang selesai justru karena bersedekah. Ini penting teman-teman untuk digarisbawahi. Ya, Allahu a'lam.